Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 344. Kamu sangat suka merekam video kan? Setelah turun dari mobil, Thomaskin langsung pergi ke ruang kelas. Begitu masuk ke dalam kelas, dia melihat sekelompok gadis sedang mengerumuni sebuah tempat duduk. Thomaskin sangat marah, dia langsung melangkah maju dan menendang mereka. Entah orang sial mana yang tertendang olehnya, lalu menabrak semua orang yang ada di sekitar sampai terbang ke udara. Setelah terdengar suara teriakan selama beberapa saat, mereka menyingkir dan membuka jalan. Thomaskin melangkah maju dan melihat Angelin Wang yang sedang meringkuk di bawah meja dengan baju yang acak-acakan. Angelin. Mendengar suara yang akrab ini, Angelin Wang mendongak, matanya memerah. Kak Thomas. Thomaskin menyingkirkan meja lalu melepas jaketnya untuk membungkus tubuh Angelin Wang, lalu dia menariknya ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, aku sudah datang. 1 jam yang lalu, Angelin Wang masih tersenyum dan makan bersamanya, tapi tak disangka beberapa saat kemudian dia sudah menjadi seperti ini. Thomaskin benar-benar marah, dia melihat gadis-gadis di depannya dengan tatapan dingin. Kamu lihat apa? Kamu pikir kamu sangat hebat, apa kamu tahu siapa pacarku? Pacarku Tuan Muda Kun dari kota B. Kalau kamu kenal, cepat berlutut, atau aku akan membuatmu menyesal. Kinari Liu sama sekali tidak terlihat menyesal, dan sikapnya sangat sombong. Thomaskin menatapnya dengan dingin sambil berkata, "Seingatku aku sudah memperingatkanmu, jangan sentuh Angelin Wang lagi, kamu benar-benar tidak punya ingatan." Saat Thomaskin menghampirinya selangkah demi selangkah, Kinari Liu masih tidak merasa takut. "Dasar pecundang, kamu pikir kamu siapa? Aku beritahukan padamu, pacarku." Bam. Sebelum dia selesai berbicara, Thomaskin tiba-tiba menendangnya. Tendangannya sangat kuat, dan langsung mengenai perut Kinari Liu. Seiring dengan suara tendangan yang keras, Kinari Liu langsung terbang dan menghantam jendela. 3 lapisan kaca yang tebal langsung pecah semua. Tubuh Kinari Liu berlumuran darah dan penuh dengan pecahan kaca. Dia langsung terbang keluar kelas, dan menghantam lantai dengan keras. Semua orang langsung kaget dengan tendangan yang sangat kuat ini. Tendangan Thomaskin ini benar-benar mengejutkan semua orang. Betapapun lemahnya Kinari Liu, dia juga memiliki berat badan 50-an kilo. Tendangan ini sanggup membuatnya terbang sejauh ini. Apakah ini kekuatan manusia? Sekujur tubuh Kinari Liu kesakitan. Pakaiannya robek karena terkena sayatan kaca, wajah dan tubuhnya penuh dengan pecahan kaca, wajahnya berdarah, dan sorot matanya penuh dengan rasa takut. Dia terbaring di atas lantai, organ dalamnya kesakitan dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa bergerak mundur dengan sedikit demi sedikit, sorot matanya penuh dengan rasa takut. Setelah itu, Thomaskin berjalan menghampiri Tiana Wang. Tiana Wang masih merekam video dengan ponselnya. "Kamu sangat suka merekam video, kan?" Dengan mudah Thomaskin mengambil ponsel dari tangannya, lalu dia membalikkannya, dan mengarahkan kamera ke arahnya. Setelah itu, dia menendangnya. Bam! Sepotong kaca pecah, dan Tiana Wang terbang keluar seperti Kinari Liu barusan. Kaca itu mengoyak hampir seluruh pakaian di tubuhnya. Lalu dia terbaring di lapangan dengan menyedihkan. Yang terakhir Yuki Lee. Aku salah, aku mohon ampuni aku mohon ampuni aku." Melihat kedua temannya berakhir dengan sangat tragis, Yuki Lee sangat ketakutan. Pria bermarga Qin ini sangat hebat. Pengawal terhebat yang pernah mereka lihat juga tidak sekejam ini. Thomaskin mencibir, meminta ampun. Ketika Angelin meminta ampun, apakah kalian mengampuninya? Raut wajah Yuki Lee menegang. Detik berikutnya, Thomaskin kembali mengayunkan tendangannya. Yuki Lee,
Terbang melewati jendela kelas seperti bola meriam, dia memecahkan kaca jendela, dan terbang ke lapangan. Mahasiswa lain yang tersisa di ruangan itu langsung tercengang dan mereka tidak berani bergerak. Thomas Keane melirik mereka, dan mereka semua langsung gemetar. Dr. Stranger, Bab 345 Tuan Hanson. Kinari Liu dan kawan-kawan adalah dalang penindasan Angelin Wang, tetapi teman-teman sekelas yang ada di ruangan ini juga tidak akan dia biarkan begitu saja. 3 tendangan barusan benar-benar meyakinkan semua orang. Thomas Keane hanya berdiri di sana, sudah membuat mereka merasa takut, kaki mereka semua gemetar dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tampar wajah kalian sendiri, sebelum aku mengatakan berhenti kalian tidak boleh berhenti. Setelah Thomas Keane selesai berbicara, para gadis itu ragu-ragu sejenak, tapi setelah itu mereka mulai menamparkan wajah mereka. Dibandingkan Kinari Liu dan kawan-kawan, tamparan ini termasuk hukuman yang ringan. Kinari Liu, yang sedang berbaring di luar, terlihat sangat tidak senang. Dia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon Tuan Muda Kun. Tuan Muda Kun, aku dipukuli, cepat perintahkan orang ke sekolah. Begitu mendengarnya Tuan Muda Kun langsung mengatakan baik. Kinari Liu duduk di lantai dengan keadaan lungai seakan tidak ada tulang yang menopang tubuhnya. Tendangan Thomas Keane barusan benar-benar sangat menyakitkan hingga dia merasa ingin mati. Tapi meskipun begitu, dia tetap mengertakkan gigi sambil berkata dengan kejam. Angelin Wang, kalian pria dan wanita jahanam tunggu saja, aku akan membuat kalian menyesal. Thomas Keane merangkul Angelin Wang sambil berjalan melewati mereka. Baik, aku tunggu. Selesai berbicara, Thomas Keane membantu Angelin Wang masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil van berhenti di depan pintu. Begitu pintu terbuka, beberapa pria garang turun dari dalam mobil. Orang-orang itu dipimpin oleh Tuan Muda Kun yang sebelumnya berebut tempat duduk di restoran dengan Thomas Keane. Melihat Kinari Liu dipukuli separah ini, Tuan Muda Kun langsung merasa sangat marah. Sialan, dasar bajingan, kamu berani menyentuh pacarku, kamu cari mati. Setelah dia selesai berbicara, beberapa orang itu langsung mengepung Thomas Keane. Bagaimanapun, mereka adalah gangster, jadi memiliki tabiat yang sangat berbeda dengan para mahasiswa. Begitu orang-orang ini muncul, mahasiswa di sekitar segera mundur dan tidak berani mendekat. Seorang gangster yang berada di kerumunan tiba-tiba merasa wajah Thomas Keane sedikit familiar, tapi dia tidak yakin siapa dia. Diam-diam dia mundur ke belakang, lalu mengeluarkan ponsel untuk memfotonya. Setelah itu dia mengirimkannya ke Hanson Long. Tuan Hanson, pria ini sepertinya sedikit familiar, coba Anda lihat. Hanson Long langsung meneleponnya. Dia adalah Dr. Keane. Kalian ingin mencari mati. Wajah gangster itu langsung berubah. Dr. Keane. Dr. Keane yang dimaksud oleh Tuan Hanson, bukan orang yang bisa dia singgung. Mendengar hal ini, dia segera mundur dan menjauh dari tempat itu. Orang-orang yang dibawa Tuan Muda Kun semuanya preman jalanan, dan tidak memiliki organisasi. Kalau dia mengatakannya juga tidak ada untungnya. Jadi dia langsung kabur dan tidak menghiraukan hidup atau mati mereka. Orang-orang yang menyinggung Dr. Keane ini mungkin akan tamat. Melihat ada yang melarikan diri, Tuan Muda Kun mendengus dengan dingin. Gangster ini tidak memiliki kesetiaan, sudah mengambil uangnya malah kabur, benar-benar lucu. Segerombolan orang mengepung satu orang, dia masih takut dengan satu orang. Tuan Muda Kun bergegas membantu Kinari Liu berdiri. Bajingan, berani-beraninya kamu memukul pacarku, kalau hari ini kamu tidak berlutut dan bersujud 100 kali kepadaku, aku akan membuatmu cacat. Tidak lama setelah Tuan Muda Kun selesai bicara, tiba-tiba 2 mobil berjalan masuk, satu Land Rover dan yang satu lagi Land Cruiser Prado. Kedua mobil ini merupakan mobil off-road. Mobil melaju dengan sangat cepat dan mengeluarkan bunyi berderit. Setelah itu mobil berhenti di depan pintu gerbang sekolah.
Pintu mobil terbuka, lalu seseorang melompat keluar dari dalam mobil. Dia mengenakan setelan jas hitam dan kacamata hitam. Dia selalu berpenampilan seperti ini. Dia berjalan dengan cepat, di dahinya bahkan ada beberapa tetes keringat dingin. Setibanya di hadapan Thomas Kin, Hanson Long bergegas menundukkan kepalanya dan berkata, "Dr. Kin, maaf, aku tidak mengurusinya dengan baik dan biarkan bajingan kecil ini mengganggumu." Tak perlu dikatakan lagi, aura Hanson Long jauh lebih kuat daripada aura para gangster itu. Begitu melihatnya langsung tahu dia adalah tokoh besar. Tapi Tuan Muda Kun tidak termakan dengan penampilannya. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Hanson Long menoleh dan menatap Tuan Muda Kun dengan dingin. "Kamu tidak mengenalku, kan?" Tuan Muda Kun mendengus dengan dingin. "Apakah orang kecil sepertimu pantas aku kenal?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.